Shalom dan selamat bertemu sekali lagi bersama dengan saya. Pada hari ini kita akan belajar dari Roma 8 26 sampai 30. Roma 8 26 sampai 30. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau memberi kami peluang dan kehidupan yang baru pada hari ini untuk meneruskan kehidupan kami. Kami akan terus belajar dari firman-Mu yang kami sediakan dari Roma 8, 26 sampai 30 dengan perantaran kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Kita membaca Roma 8, 26 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang istimewa yang Tuhan nyatakan, lakukan, dan terus lakukan dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Gereja Tuhan, hamba Tuhan. Jadi Tuhan turut bekerja, Tuhan turut hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita keseorangan. Dia senantiasa menyertai. Itulah nama Dia, Immanuel. Tuhan Allah menyertai kita. Jadi pada hari ini tema kita adalah Tuhan menyertai dan menyempurnakan. Tuhan selalu menyertai dan menyempurnakan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan menyempurnakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ada 3 perkara yang menjelaskan bahwa Tuhan menyertai dan menyempurnakan. Yang pertama, karya Roh Kudus Tuhan. Karya Roh Kudus Tuhan menyertai kita juga dan menyempurnakan segala sesuatu. Karya Roh Kudus Tuhan. 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ingat saudara, bahwa waktu kita percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan memeteraikan kita, Tuhan menandakan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya seperti yang terdapat dalam Efesus 1:13. Jadi di dalam kita orang percaya, gereja Tuhan dan hamba Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan. Jadi Roh Kudus Tuhan itulah yang beroperasi, membantu, menolong kita menyempurnakan segala sesuatu. Ada 2 perkara dari ayat 26 sampai 27. Roh Kudus membantu kita waktu kita berdoa. 2. Allah menyelidiki hati nurani dan kenal maksud Roh Kudus itu. Jadi ini yang patut kita banggakan, yang patut kita syukuri, karena ada Roh Kudus membantu kita dalam berdoa maupun dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita sehari-harian. Ada Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Jadi waktu Yesus mengutus murid-muridnya, Dia berkata kepada mereka dalam Matius 10 ayat 20, janganlah kamu khawatir apa yang kamu akan lakukan, karena Dia katakan dalam ayat 20, melainkan Roh Bapamu lah, Dialah yang berkata-kata di dalam kamu. Jadi ini adalah satu jaminan yang Yesus nyatakan kepada muridnya waktu mereka berdepan dengan kesusahan dan kesulitan di hadapan mereka waktu mereka sedang melayani. Roh Bapamu, kata Yesus. Jadi Roh Bapamu itu adalah Roh Kudus Tuhan yang di dalam kita, yang
berkata-kata, yang membantu mereka dan membantu kita, murid Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan hari ini. Jadi kita harus sadar itu. Ada roh Tuhan, ada roh kudus Tuhan, roh Bapa Surgawi di dalam kita yang menolong kita. Jadi waktu Petrus sedang berdoa, dia melihat satu penglihatan yang luar biasa, di mana Tuhan izinkan dia melihat berbagai jenis binatang yang berkaki empat dan sebagainya. Dan Tuhan berkata, sembelikan. Itu artinya engkau harus melayani, bersaksi, dan menolong bangsa-bangsa lain. Bukan hanya Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain juga, bangsa Yunani juga. Itu arti dari penglihatan Petrus. Jadi pada waktu itu orang Yahudi dengan bangsa lain tidak dapat bergaul. Tetapi Tuhan memecahkan tembok pemisah. Karena kasih Tuhan, karena kebenaran Tuhan, Tuhan mau Petrus sebagai hambanya, Tuhan mau kita juga memecahkan tembok pemisah antara kita dengan bangsa lain. Tidak ada pemisahan, tidak ada pilih kasih di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mau melayani, memberkati, menyelamatkan semua orang. Itu arti message yang datang kepada Petrus. Demikian juga kita, Roh Kudus membantu kita untuk mengenal rencana Tuhan, untuk mengenal firman Tuhan, supaya kita bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang membantu kita. Jadi kita patut bersyukur. Yang kedua, karya Roh Kudus Tuhan. Ayat seterusnya 27, Allah menyelidiki hati kita karena Tuhan Allah mengenal maksud Roh Kudus yang di dalam kita. Dia kenal, karena itu adalah pribadi dia. Roh Kudus yang di dalam kita itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi itu adalah harta yang berharga, harta surgawi. Tidak ada harta dunia ini yang sebanding dengan Roh Tuhan, sebanding dengan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Dia kenal apa yang Roh Kudus Tuhan kenal di dalam kita. Jadi di dalam diri kita ada channel Tuhan yang mengenal keperluan kita. Walaupun kita tidak sempurna mengungkapkan keperluan pergumulan kita, tetapi oleh karena ada channel Tuhan ataupun ada Roh Kudus Tuhan dalam kita, dia akan menyatakan itu kepada Tuhan Allah, Bapa Surgawi kita. Puji Tuhan. Jadi waktu Yusuf membuat satu rencana untuk menceraikan Maria, tunangannya, jadi malaikat Tuhan berbicara, dan dia menggunakan malaikat Tuhan pada masa itu karena Tuhan mengenal isi hati Yusuf. Yusuf mempunyai rencana tersendiri. Dia kenal isi hati Yusuf. Tuhan juga kenal isi hati kita. Apatah lagi kalau ada Roh Tuhan di dalam kita, lebih kenal lagi. Jadi kita tidak perlu bersembunyi, kita tidak perlu khawatir di hadapan Tuhan, karena apapun yang tersirat, yang terkandung dalam hati dan seluruh kehidupan kita terbuka luas di hadapan Tuhan. Oleh itu kita harus tunduk dan senantiasa takut, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, karena Tuhan sangat kenal siapa kita. Jadi itulah Yakobus 4 ayat 3 menyatakan, Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi masing-masing kita berdoa, tapi Tuhan kenal tujuan doa kita, dasar doa kita. Jadi itu sebabnya kadang-kadang doa kita tidak dijawab karena kita mau melakukan sesuatu menurut keinginan daging dan rencana kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan kenal siapa kita. Tuhan kenal isi hati kita, rencana dan dasar hidup kita. Yang kedua, Tuhan turut menyertai dan menyempurnakan, ayat 28, karena Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat 28. Allah turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan Allah turut bekerja melalui hidup kita, di dalam hidup kita. Dan itulah Paulus katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Itu yang dikatakan Paulus. Karena Paulus katakan Apolos menyiram, aku menanam, Apolos menyiram, kata Paulus.
Tetapi yang sangat penting adalah Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena yang menanam dan menyiram itu sama-sama penting. Semuanya penting. Tetapi yang sangat penting adalah Tuhan Allah, kerja Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi kita harus ingat bahwa kita sebagai kerja Tuhan, hamba Tuhan, masing-masing mempunyai talenta karunia yang berbeda-beda. Tapi semuanya penting, sama penting. Tidak ada yang terlebih penting. Yang terlebih penting adalah kerja Tuhan Allah, karya Tuhan Allah yang menyertai, yang memberkati, yang memberi pertumbuhan kedewasaan dalam pelayanan dan kehidupan kita. Jangan kita lupa. Kita harus kenal bahwa ada satu pribadi yang bekerja di dalam hidup kita, pelayanan kita, itu adalah Tuhan. Tuhan Allah. Dia masih bekerja sampai Maranatha. Jadi waktu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, kepada orang lumpuh itu, tapi apa yang kupunya kuberikan. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang lumpuh itu berjalan bukan karena kuasa dan kemampuan Petrus. Orang lumpuh itu berjalan karena kuasa Tuhan menyertai Petrus. Demikian juga kita hari ini. Kita boleh berdoa, kita boleh mengisytiharkan kuasa Tuhan, tetapi yang membuat orang bertobat, yang membuat orang sakit sembuh itu bukan kita. Itu adalah kerja Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang punya aku berikan. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dia mengisytiharkan kuasa Yesus. Dan yang menyembuhkan orang lumpuh itu bukan Petrus. Yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Jadi kalau kita berkhotbah, kalau kita melayani, kalau ada orang yang bertobat, itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Tuhan di dalam hati orang yang bertobat. Jadi kita tidak boleh curi kemuliaan daripada Tuhan. Kemuliaan harus diberikan kepada Tuhan. Pujian hormat harus diberikan kepada Tuhan. Yang kedua, Allah terus bekerja. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab anak manusia datang mencari untuk menyelamatkan yang hilang, kata Lukas 19 ayat 10. Jadi Tuhan mempunyai panggilan, rencana yang tersendiri. Dia mau semua orang sebenarnya selamat, tapi ada juga yang tidak percaya. Ada juga yang keras hati, ada juga yang degil, tidak mau percaya, tidak mau terima Tuhan. Apa boleh buat, karena itu merupakan keputusan pribadi. Jadi Tuhan memang mau menyelamatkan semua orang, tetapi ada juga yang tidak mau mendengar, ada juga yang tidak mau percaya, sehingga dia terus menghilang, dia terus menuju kepada jalan penghukuman dan penderitaan kekal karena dia tidak percaya. Tetapi Tuhan sudah mempunyai rencana seperti yang dia katakan. Allah turut bekerja, dia menyatakan rencananya yang indah. Jadi pada hari ini kita harus selidiki hati kita, hidup kita semua, apakah kita sudah respon panggilan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Karena panggilan Tuhan, rencana Tuhan yang terindah adalah untuk menyelamatkan, memulihkan, dan memberi kehidupan kepada kita. Jadi kita harus percaya, karena Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus sanggup mati, disalib demi menebus dosa semua orang. Jadi kita semua harus percaya, harus bertobat, dan sungguh-sungguh bertobat, dan menerima Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan sampai ke garis akhir hidup kita. Yang terakhir pada hari ini, Tuhan turut bekerja dan menyempurnakan segala sesuatu, karena rencana Tuhan, ada rencana Tuhan untuk kita. Ayat 29 sampai 30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, ini merupakan rencana Tuhan untuk kita semua. Orang yang dipilih ditentukan menjadi serupa dengan gambarannya. Gambarannya itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah idola kita. Tuhan Yesus adalah teladan yang patut kita contohi. Dia mau kita semua menjadi serupa dengan gambarannya, gambaran Tuhan Yesus. Memiliki hati yang penuh kasih, dan kehidupan yang dipimpin oleh kebenaran,
dan semuanya mencerminkan Tuhan melalui kehidupan kita. Itu artinya orang dipilih ditentukan menjadi serupa dengan gambarannya. Karena gambar Tuhan Allah di dalam kehidupan kita sudah rusak karena dosa dan kejahatan. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang untuk memulihkan gambar itu, untuk menyempurnakan gambar itu, sehingga yang sudah rusak itu dapat dipulihkan, dikembalikan menjadi baik di depan Tuhan. Itulah dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan itu adalah hanya di dalam Yesus. Kebenaran itu hanyalah dari Yesus. Yesuslah kebenaran. Itulah dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus katakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup ataupun kehidupan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesuslah sumber kebenaran itu. Apabila kita percaya Yesus, percaya kepada firman-Nya, maka kita akan dikuasai, dipimpin oleh kebenaran, dan kita menjadi serupa dengan gambarannya, gambaran Tuhan Yesus. Jadi kita perlu sungguh-sungguh mendalami dan terus bertumbuh dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah isi hati dan rencana Tuhan. Jadi kita harus bertumbuh, berakal dalam Kristus seperti dalam Kolose 2 ayat 7. Harus bertumbuh, berakal, dan terus berakal dan dewasa, berbuah di dalam Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui firman-Nya, dan terus berserah pada kuasa Roh Kudus-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan, hikmat, rencana Tuhan yang perlu kita miliki terus-menerus dalam kehidupan ini. Dan yang seterusnya, rencana Tuhan untuk kita, mereka yang dipanggilnya, dibenarkannya, akan dimuliakan. Kita yang dipanggil semua untuk diselamatkan, mengenal Yesus. Apabila kita percaya, dibenarkan. Apabila kita berserah dan berharap kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan dan akan dimuliakan apabila kita setia sampai akhir hidup kita. Jadi kita harus setia. Kita harus percaya, setia sampai akhir hidup kita. Permulaannya adalah percaya. Bertobat, percaya, dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Barulah kita dimuliakan oleh Tuhan pada suatu ketika nanti. Karena kita tetap setia. Jadi ini merupakan message yang perlu kita hayati dan terima, karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita harus bersedia terus dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kalau kita melihat gereja mula-mula itu memang berhadapan dengan masalah, kesulitan yang terjadi di sekeliling mereka, namun mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Itulah proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Rasul-rasul, nabi-nabi juga mengalami sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan, namun Tuhan mengizinkan mereka melalui lembah kekelaman itu, supaya mereka semakin didewasakan, bertumbuh, dan terus berbuah di dalam Tuhan. Dan perjalanan kehidupan kita ikut Tuhan itu harus kita terima dengan hati yang tabah, penuh iman, dan terus bersyukur, karena di dalam kehidupan kita, bersama kita ada Tuhan. Itulah tema kita pada hari ini. Tuhan menyertai dan menyempurnakan. Kenapa? Ayat 26 sampai 27, ada karya Roh Kudus melalui kita. Dan yang 28, Tuhan Allah turut bekerja. Yang terakhir, rencana Tuhan untuk kita itu sangat istimewa dan sangat baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan dan Bapa Surgawi yang sangat baik. Engkau turut bekerja dan menyertai dan menyempurnakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, ada Roh-Mu yang kudus dalam diri kami, dan Engkau turut bekerja juga melalui kehidupan kami, di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pimpin kami semua supaya kami kenal dan terus kenal rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami, dan biarlah Engkau terus menjelaskan isi hati-Mu kepada kami melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tolong kami semua, pimpin kami sampai akhir hidup kami, agar kami setia kepadamu walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Tuhan berkati kita semua, setia terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.